Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam leadership. Baik, kali ini kami posisi ada di areal taman bermain kecil, tepatnya di areal Poliklinik Pratama Sespim Polri. Jadi diskusi pagi ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelayanan yang disajikan Poliklinik Pratama Sespim Polri. Kenapa ini kita bahas? Karena Poliklinik itu bagian dari organisasi yang ada di Lembaga Pendidikan Sespim Polri. Kebijakan pimpinan memberikan suatu bentuk penegasan pendidikan Polri itu membentuk pimpinan-pimpinan yang presisi. Bukan sekedar singkatan, tapi paling tidak memberikan suatu makna. Pimpinan presisi itu pimpinan yang mau belajar, memperbaiki kesalahan yang sudah berlalu. Kemudian pimpinan yang mau mengetahui dan memahami kekinian, situasi kekinian. Dan yang ketiga, pimpinan yang mau untuk mengetahui dinamika yang ada dan selalu hebat di kedepannya. Artinya selalu mempunyai mimpi-mimpi yang sangat luar biasa. Nah, ini kalau kita bicara sehat itu memang sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau sakit, kira-kira gitu ya, dokter ya. Siapa, Pak? Dan pimpinan Polri itu di sini spirit kepimpinannya presisi itu yaitu melayani dan memberikan suatu pelayanan dengan hati. Ya, jiwa penolong. Kembali ke jiwa penolong, inilah salah satu objek yang akan disajikan Poliklinik Pratama Sespim Polri, memberikan jiwa penolong kepada internalisasi struktural yang ada di Sespim maupun fungsional, termasuk para serdik Sespim, baik Sespim T, Sespimen maupun Sespima. Dan areal yang ada di wilayah hukum kanan kiri tetangga Sespim Polri tentunya. Jadi sangat luar biasa sekali ketika memberikan pelayanan, makanya pagi ini kita berbincang-bincang bagaimana regulasi pelayanan sekaligus saran masukan barangkali mimpi-mimpi yang diharapkan para apa yang mengapai staf di Sespim ini sehingga bisa memberikan suatu bentuk pelayanan yang prima dan maksimal. Di sini kami hadirkan Ibu Dr. Lilis Utami. Ini salah satu komandan ataupun Kepala Poliklinik Pratama Sespim Polri. Beliau sudah lama, sudah tahu situasi pelayanan di tingkat serdik maupun staf dan termasuk masyarakat tentunya. Dan di sebelahnya itu Mbak Siti, seorang ASN, tapi juga latar belakang perawat ya, bidan ya. Nah, beliau juga sudah cukup mempunyai jam terbang ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang rawat jalan, rawat inap, sekaligus maupun berobat. Selanjutnya Pak Puji, ya Pak Puji Santoso ini striker. Jadi beliau jabatannya Keslab, yang on call setiap saat bisa ditelepon. Jadi luar biasa Pak Puji ini kinerjanya. Dan kalau di struktur dia sebagai apa staf ini Bu ya, kendali mutu. Dan yang saya banggakan ini teman-teman serdik ya. Sebelah kiri saya ini salah satu atau contoh serdik Sespim T yang tamu. Ya, beliau Ibu Jaksa ya, Ibu Rina. Ini sehari-hari sebelum sekolah beliau sebagai Wakajati di Banten, Provinsi Banten. Nah, sebelahnya Serdik Urip Widodo, seorang penerbang yang diberi kesempatan untuk belajar keilmuan di Sespim. Beliau ini seorang kolonel TNI AU yang mempunyai dedikasi dan jiwa seninya tinggi. Karena beliau menguri-uri budaya Jawa. Ya, ini seorang dalang. Jadi seorang penerbang dan seorang dalang, luar biasa. Nah, nanti biar bisa cerita bagaimana mengolah rasa sehingga bisa menjadikan suatu mimpi-mimpi indah. Ya jadi penerbang, ya jadi dalang, ya jadi seorang seniman. Ya kira-kira gitu ya. Siap. Baik, bincang kali ini kita mulai dari Bu Dokter.
Ibu Dokter Lilis, Ibu Dokter Lilis, keorganisasian Poliklinik Pratama ini kan di bawah Sespim Polri ya. Siap. Boleh dijelaskan nanti kira-kira bagaimana regulasi pengobatan manakala yang ada insidentil ataupun hal-hal yang sifatnya krusial harus dirujuk kemana. Siap. Kemudian boleh dijelaskan juga unit-unit apa yang menjadi pendukung sini sehingga masyarakat dan staf Polri itu bisa dilayani dengan baik. Monggo, silakan Bu Dokter Lilis. Mohon izin sedikit menjelaskan Bapak izin. Jadi posisi klinik Pratama Sespim Polri ini kami itu di bawah SDM Pak. Oh, SDM. Jadi kami itu dari SDM Polri atau SDM Polda Jabar? SDM-nya Sespim. Oh, SDM Sespim. Jadi Oke, dari ya. Kasespim, di bawah Kasespim ada Pak Seslem, di Ya. Pak Seslem ada Kasubag SDM. Nah, di bawah Kasubag SDM itu ada beberapa PAUR. Nah, salah satunya kami sebagai PAUR Binkes. Ya. Nah, kami diberi tanggung jawab sesuai dengan sprint Kasespim sebagai penanggung jawab poliklinik, Oke. Bapak. Siap. Jadi, untuk klinik sendiri kita mempunyai visi misi untuk Sespim gitu Bapak. Jadi untuk visinya untuk klinik Sespim adalah memberikan pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya Oke. bagi anggota, bagi PNS, keluarga, peserta didik dan masyarakat. Masyarakat sekitar ya, Siap, tentunya. betul Bapak. Oke. Dan di sini kami memberikan pelayanan itu ada beberapa dan memang kalau dibilang klinik mungkin kami masuknya di klinik plus Bapak. Memang arahnya mau ke arah rumah sakit Bapak izin. Jadi mudah-mudahan cita-cita kami atau mimpi kami bisa terwujud Oke, Bapak untuk iya. jadi rumah sakit. Jadi ada pelayanan rawat jalan itu terdiri dari pelayanan umum, kemudian gigi, kemudian ada fisioterapi, Ya. kemudian ada gizi, ada kesehatan ibu dan anak KIAKB, kemudian ada imunisasi, Ya. kemudian ada laboratorium, ada farmasi, kemudian ada rawat inap dengan 10 bed Bapak. Oke. Kemudian Oh, ada rawat inap juga ya? Siap, ada rawat inap Oke. Bapak. Kemudian ada GD 24 Ya. jam. Kemudian ada pelayanan ambulan dan karena Ya. kami di lingkungan Polri jadi ada kegiatan yang dikhususkan untuk kedokteran kepolisian Bapak. Kedokteran forensik ya? Mohon izin Bapak, kedokteran kepolisian itu untuk yang bisa kami lakukan di klinik ini pelaksanaan visum. Oke. Biasanya untuk kasus-kasus penganiayaan Oh, maupun visum ringan laka. ya? Siap. Oke. Visum luar Bapak. Luar ya? Kemudian ada dokpolnya Bapak untuk FAM VVIP, security food Bapak. Ya. Keslab yang biasa Mas Puji Oke, Pak dengan Puji ya? teman-teman di sini lakukan Bapak. Iya. Kemudian ada pelayanan untuk pimpinan Bapak. Oke. Kemudian yang paling utama memang karena kita di lembaga pendidikan adalah untuk peserta didik, kita melayani untuk home visit. Jadi kalau ada serdik yang sakit atau ada masalah dengan kesehatan, biasanya kami melakukan pendampingan Bapak. Yeah. Baik itu kita datang ke dormitori ataupun mungkin ke keluarganya serdik di sekitar Lembang gitu Bapak. Kemudian nanti butuh pelayanan apa, kita bisa lakukan home visit atau untuk rawat inap juga bisa. Kalau memang harus dirujuk, berarti kita melakukan pendampingan sampai serdik ini kembali ke dormitori melakukan aktivitas sebagai peserta didik. Rasa-rasanya kalau ngelihat cerita Bu Dokter tadi, kayaknya poliklinik ini udah harusnya poliklinik plus ya. Siap. Paling nggak ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe apa? D atau apa gitu ya? Tipe 4 Bapak Ibu. Tipe 4 Rumah ya. Sakit Bayangkara. Karena kita lihat fasilitasnya cukup lengkap, kemudian dari sektor pelayanan juga cukup memberikan suatu gambaran yang cukup komplit ya. Ada rawat inap dan segalanya, kemudian memberikan apa itu pelayanan kepada masyarakat juga ya. Kemudian kalau bicara tentang pelayanan Bu Dokter, masyarakat ini kebanyakan sakitnya rata-rata sakit apa itu? Karena lingkungannya petani Pak, peternaknya juga banyak di sini, jadi paling banyak itu masalahnya adalah di pinggang. Oh, pinggang. Siap. Oh, karena sering mancul ya, nyangkul ya. Pegel. Oh, pegel ya. Yang kedua karena lingkungannya adalah dingin Bapak, Ya. Lembang ini paling banyak itu ISPA Bapak, infeksi saluran Oh. pernapasan. Jadi ada flu, batuk, asma itu. Kalau bicara pinggang pegel itu berarti sini ada fisioterapi dong, yang Siap, dipanasin itu ya. Betul Bapak. Oh iya, berarti
itu nggak perlu kita ke Bayangkara atau di mana ini Sartika AC ya. Siap. Oke, itulah. Tetap kita rujuk kalau memang kita nggak Iya. mampu Bapak, karena terbatasan apa namanya. Tapi intinya diberikan pelayanan semua. Siap. Ya. Siap. Oke, terkait dengan berikan pelayanan yang notabene dari berbagai komponen masyarakat dan bervariasi ya. Siap. Mungkin Mbak Mira ini salah satu bidan yang sehari-hari juga menanganin pasien tentunya ya. Siap. Tadi dibilang warga sini banyak yang sakit pinggang, kemudian ya wawasannya mungkin belum serta-merta yang seperti kita harapkan ya. Bukan kurang tapi enggak belum paham barangkali gitu ya. Mungkin Mbak Siti gimana suka dukanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di sini? Siap, izin Bapak. Terima kasih Bapak. Iya. Kami klinik Sespim melayani rawat inap serta rawat jalan Bapak, kebetulan di sini kan. Dengan berbagai macam tadi yang sudah Bapak jelaskan, ada berbagai macam budaya, Karakter ya? karakter betul Bapak, masyarakat juga di sini kan berbeda-beda. Mungkin salah satu hambatan mungkin ya Pak ya, Yeah. kami sebagai pemberi pelayanan ketika misalnya pasien diberikan pelayanan oleh kami tetapi kami ada keterbatasan Pak, misalkan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Yeah. tidak bisa kita layani di sini, kami melakukan rujukan Pak. Biasanya kalau ke pasien biasanya mereka tuh belum mengerti Pak mengapa mereka harus dirujuk, terus bagaimana sistemnya gitu Pak. Jadi mereka tuh kadang takut kenapa harus dirujuk gitu kan, sedangkan di sini tuh penilaian mereka udah di Sespim tuh udah lengkap gitu Pak. Sedangkan kami masih klinik pertama dan kami memang perlu melakukan kolaborasi lebih tinggi ya Pak ya ke rumah sakit. Jadi mungkin lebih ke sistem rujukannya mungkin Pak mereka belum paham gitu kan. Kemudian kalau sistem rujukan itu kan tidak bisa kami sendiri yang mengarahkan Pak, tetapi ada persetujuan juga dari keluarga, juga ada sistem Pak itu. Jadi semuanya kan udah serba elektronik Pak, izin. Semuanya jadi basis elektronik, ada P-Care Bapak namanya. Apa tuh? P-Care Pak, jadi P-Care. sistem BPJS. Oh, BPJS ya. Jadi kalau misalkan kita membuat rujukan tuh tidak bisa misalkan dari klinik Sespim langsung loncat Pak, loncat tingkat rumah sakit. Jadi harus bertahap, siap. Jadi harus dari rumah sakit, dari FKTP kami kebilangnya Pak. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama tuh Sespim, nanti lanjutannya ke rumah sakit tipe D dulu atau tingkat 4 dulu Bapak, baru bisa ke yang lainnya ke tingkat 3 atau tingkat 2 atau yang pusat RSHS. Sedangkan kan masyarakat misalkan tidak bisa di sini, saya pengen langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin, itu tidak bisa. Mungkin di situ Bapak hambatannya. Ya, itulah salah satu dinamika pelayanan. Tapi apapun masalahnya, kita harus tetap semangat dengan spirit pimpinan Polri Pengarsisi, bahwasanya kita melayani, kemudian dan memberikan bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat tentunya ya. Nah, kalau tadi cerita Mbak Siti tadi yang terbangun di masyarakat itu ini udah rumah sakit besar gitu ya. Padahal kita perlu merujuk juga kalau ada hal ini kan. Nah ini juga perlu penyampaian, mungkin harus ada sosialisasi juga tentunya itu ya. Yaitu harus menjadi suatu bukan tantangan tapi happy sendiri Pak. Dengan kita memberikan berbagai masyarakat, otomatis kalau kita bisa memberikan suatu ilmu-ilmu dan mereka paham, itu suatu keberkahan dan bagian daripada pelayanan kepada masyarakat ya. Nah ini Pak Puji, ASN Puji ini kalau bola itu kita sebutannya striker. Mereka ini keslap dan siap on call 24 jam. Khususnya Pak Puji terkait dengan pelayanan serdik Pak. Ya, serdik ini yang diharapkan kan sehat, tapi kadang-kadang kan menyesuaikan situasi sini kan. Gimana Pak Puji pelayanan serdik? Terima kasih Pak waktunya. Jadi untuk khususnya pelayanan serdik Pak, dari mulai serdik datang, dari mulai request awal, pemeriksaan awal, sampai berjalannya waktu, apabila ada serdik yang sakit Pak, kami berikan layanan bisa melalui on call 24 jam atau sering disebut kami home visit. Home visit. Oke. Dan kami juga memberikan dukungan kesehatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya kesemaptaan jasmani. Oke. Ada ISQ dan banyak lagi Pak. Jadi intinya kami memberikan suatu layanan, bentuk layanan untuk serdik apabila sakit bisa menghubungi kami dan kami akan melaksanakan home visit ke kamar serdik-serdik tersebut Bapak. Karena dalam berjalannya waktu Pak, serdik
terlalu jauh Pak dari dormitory tempat Serdik itu tinggal ke klinik terlalu jauh, jadi kami yang datang sana Pak, memberikan pelayanan. Siap. Iya. Apabila ada perlu pemeriksaan lebih lanjut akan kami sesuaikan dengan tempatnya Ya, Pak. artinya Pak Puji ini saya bilang tadi cash lab, berarti selama kegiatan Serdik ada di mana selalu mendampingi. Ya. Apakah itu saat diskusi, apalagi kegiatan di lapangan ya, Ya. apa itu saat kegiatan yang sifatnya seremonial, tetap standby di situ ya. Khususnya Serdik yang sakit pun kita layani di kamar-kamar ataupun di tempat-tempat yang memang mereka harus di. Ada Serdik yang memerlukan perawatan khusus nggak, Marin? Ada beberapa Bapak, jadi ada yang perlu perawatan khusus dan harus kami dampingi Pak untuk perawatan ke lebih lanjut di luar Bapak. Jadi ada beberapa Serdik, jadi ada rujukan rutin. Ya. Jadi sehingga kami pantau terus Pak kesehatannya dan kami laporkan selalu kepada pimpinan di Sespim ini Bapak. Sampai Kasespim kami laporkan. Jadi selalu kami pantau dan kami berikan laporan berkala. Jadi pelayanan Serdik pun jangan beda-bedakan ya, Serdik tamu maupun Serdik dari Polri. Siap. Ya. Kebetulan di samping kanan saya ini ada 2 Serdik tamu Sespimti yang sengaja saya undang khusus biar memberikan warna. Ya, ini Bu Rina, ini salah satu Serdik, hanya seorang wanita saja dan diberi kesempatan untuk ambil ilmu di Sespim. Beliau sehari-hari itu di Wakajati di mana Bunda? Banten. Di Banten. Jadi keilmuan jaksa beliaulah yang mumpuni. Gimana Bu Jaksa? Dengan sudah belajar 4 bulan di Sespim ini, yang bisa disampaikan bukan keluhnya ya, tapi happy-nya. Ya, barangkali bisa memberikan warna situasi lembaga pendidikan sehingga pendidikan itu akan mencapai sesuai harapan yang diharapkan Pak Kapolri. Gimana Bu Jaksa? Terima kasih. Pengalaman kami selama 4 bulan kami sudah masuk di Diklat Sespimti ini memang penuh warna ya. Saya sebutkan penuh warna karena memang sebelumnya di PIM 2 itu kan kami pernah di lembaga administrasi negara. Oh, di LAN ya? PKN 2 ya? Iya. Dan kemudian ini Sespimti kan sekitar dengan PIM 1 atau PKN 1 sekarang. Nah, di sini saya lebih banyak menambah wawasan. Di sini kita belajar menjadi pimpinan yang presisi, kemudian menjadi pimpinan yang visioner, serta juga menjadi pimpinan yang berhati nurani seperti pesan dari Pak Kapolri. Dan juga pimpin dari Pak Kasespim kan mengedepankan kita sebagai pimpinan yang bermoral. Jadi disinilah kita berproses secara baik. Nah, untuk kedepannya diharapkan kita hasilnya menjadi pimpinan yang mengedepankan moral, pimpinan yang visioner, pimpinan yang dapat memberikan teladan kepada anggota. Jadi mananya pimpinan Polri sekarang ini khususnya di lembaga pendidikan Sespim, kita tuh pendidikan moral melalui dialog berhadapan. Jadi sekolah di sini sekolah pencerahan, bukan sekolah menghafal, bukan sekolah pinter-pinteran. Ini sudah pinter semua. Kira-kira gitu ya. Siap. Nah, terkait dengan kesehatan tadi gimana, Bu Jaksa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Poliklinik Pratama ini saya rasa luar biasa ya. Karena Poliklinik Plus, bisa disebut tadi Poliklinik Plus karena saya tadi mendengarkan bahwa memang fasilitasnya sudah banyak ya, fasilitasnya banyak sekali. Dan tadi ada untuk rawat inap aja ada 10 bed. Itu sudah bisa memang disebut Poliklinik Plus, bahkan mungkin bisa ditingkatkan menjadi rumah sakit level 4 ya. Ya dirasakan Bu Jaksa pernah sakit, gimana pelayanannya? Ataupun ada kegiatan yang terkait dengan kesehatan? Ya. Kalau sakit paling hanya flu ya, alami juga. Tapi dari sini Poliklinik kami juga diberi vitamin. Oh, ada vitamin ya? Kemudian kami juga ada Rikes ya, pemeriksaan kesehatan yang itu secara menyeluruh dan general check up loh. General check up itu kalau kami di Poliklinik di luar itu mahal ya? Tapi di sini menyediakan Rikes yang general check up keseluruhan, baik untuk jantung yang pakai treatment EKG itu, kemudian ronsen dan lain sebagainya. Itu sangat lengkap. Berarti yang bisa dirasakan sekalipun Serdik pun tetap dilayani
sesuai dengan standar yang ada ya Bu Dokter ya. Artinya haknya kan memang harus dikontrol dengan general check up tadi juga cukup luar biasa. Kemudian satu lagi nih Pak penerbang TNI Angkatan Udara ini luar biasa. Tadi di awal saya katakan beliau ini seorang kolonel penerbang yang notabene peduli dengan budaya Jawa, yaitu dalang. Karena beliau mengaplikasikan sendiri, dengan kita bisa mendalang otomatis sudah bisa olah rasa. Nah, makanya sensitif beliau. Nah, gimana Mas Urip, selama pendidikan di SESPIM ini bukan suka duganya, apa yang bisa diceritakan sehingga memberikan motivasi yang lain? Gimana Mas? Baik, terima kasih Komandan. Sedikit saya menyampaikan, menyambung tadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Dina ya. Oke. Dari pengalaman kami bahwa di sini adalah sekolah yang mengedepankan tentang moral. Iya. Dengan dialog peradaban. Iya. Moral melalui dialog peradaban dan pencerahan. Betul. Kita di sini dilatih untuk dibina untuk menjadi pemimpin yang bermoral. Iya. Nah, syarat untuk menjadi pemimpin yang bermoral itu ada syaratnya satu. Iya. Jiwanya harus sehat. Iya. Karena kalau jiwanya tidak sehat, maka moralnya pun tidak akan baik. Itu sudah satu hukum sebab akibat. Nah, iya. Untuk mencapai jiwa yang sehat itu harus dicapai dengan badan yang sehat. Seperti kata pepatah, mensana in corpore sano. Setuju. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan itu saling berkaitan. Kalau jiwanya sehat, badannya sehat, otomatis pengendalian moralnya juga bagus. Seperti itu. Jadi saling berkaitan. Nah, di sini dengan adanya pelayanan klinik dari SESPIM Polri ini yang cukup peduli dan care terhadap serdik, mengedepankan, mengutamakan bahwa serdik ini dalam melaksanakan pendidikan harus sehat. Adanya dukungan respon 24 jam, dukungan vitamin pada serdik. Sampai sekarang belum habis karena cukup banyak dukungannya. Cukup banyak, dan kemudian layanan kesehatan, general check up itu salah satu menuju bahwa supaya Anda sehat, maka dengan harapan Anda sehat, jiwa Anda sehat. Sehingga ketika jiwa kita sehat, kita bisa melaksanakan pendidikan moralitas ini dengan baik sampai dengan selesai. Jadi itu juga sarana untuk mengolah rasa, mengolah hati, mengolah pikiran harus dengan jiwa yang kuat dan badan yang sehat. Begitu Pak. Iya. Inilah seorang penerbang tempur yang notabene memang sehat. Sebenarnya kami tempur transport. Transport ya, helikopter, Hercules ya. Iya. Jadi sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau sakit. Dan sehat itu harus kita kelola. Artinya sehat itu tidak ada ujuk-ujuk. Harus di-maintenance. Dan olahraga itu berpikir, ya. Nonsen kalau orang yang mengatakan kepengen sehat tapi tidak bisa merawat kesehatan, itu susah. Makanya sehat itu segala-galanya. Dikatakan tadi orang sehat jasmani akan sehat segala-galanya. Kalau kita sehat bisa segala-galanya, ya kan? Orang kaya belum tentu sehat, nggak enak juga, itu gitu ya. Jadi sehat itu menjadi bagian daripada roh tubuh kita. Karena apa prinsipnya di SESPIM ini juga mempunyai pola pengasuhan dan membuat suatu bentuk karakter, yaitu dengan olah rasa, olah jiwa, olahraga, dan bakti sosial. Bakti sosial diaplikasikan oleh Bu Dokter. Nah, olah rasa tadi Pak penerbang ini jadi dalang beliau. Nanti insya Allah di akhir pendidikan akan ngangkep wayang kita. Nah, olah jiwa itu olahraga. Nah, di sini lembaga pendidikan sini pun kalau nggak salah sudah dirintis beliau dengan kita membuat suatu bentuk konfigurasi musik Jawa kelenengan ya Mas ya. Karawitan. TNI Polri dan situ yang mengawaki TNI Polri dan rupanya ada sindennya juga ini. Oke, mungkin kita lanjut berikutnya Bu Dokter. Barangkali ada harapan ataupun apa yang diharapkan Bu Dokter terkait dengan peningkatan rumah sakit yang cukup besar ini, karena pandangan di masyarakat umum itu kan tahunya kita rumah sakit besar bisa segalanya, padahal kita tadi harus merujuk kan. Nah, apa kira-kira harapan dan keinginan Bu Dokter bisa disampaikan di forum diskusi ini? Mohon silakan. Sebenarnya bukan harapan saya pribadi saja Bapak Izin. Ya, harapan teman-teman kami di klinik, bahkan mungkin mewakili staf, mungkin juga dengan masyarakat, memang harapannya sangat besar Bapak. Di mana klinik ini nantinya bisa meningkat menjadi rumah sakit Bapak. Meningkat menjadi rumah sakit? Siap, meningkat jadi rumah sakit, dan memang alhamdulillah cap-nya sudah turun Bapak. Cap pembentukan
Rumah Sakit Bayangkara Sespim Laboratory. Tinggal menunggu pembangunan. Pembangunan ya. Mudah-mudahan Ya. pembangunannya bisa segera, kemudian dilengkapi dengan SDM-nya, kemudian dilengkapi dengan peralatannya, dan kalau bisa jangan nanggung Bapak. Ya. Jadi yang bagus sekalian Pak. Jadi yang senang bukan hanya Bunya, bukan hanya saya Bapak, tapi semuanya juga ikut senang karena masyarakat itu sangat berharap kita itu bisa menjadi rumah sakit karena mereka itu jauh untuk berobat. Iya. Rumah sakit belum ada ya? Belum Kanan ada. kiri sini ya. Belum ada. Oke, ya kita doa kita bersama yang jelas dalam rangka peningkatan kepada masyarakat khususnya medis. Kita sangat setuju, mudah-mudahan segera terrealisasi untuk tahun berikutnya ya. Siap. Kita kira-kira ya. Amin. Mungkin dalam forum ini juga mungkin perwakilan dari Serdik Sespimti mungkin ada hal yang disampaikan. Mbak Rina atau Mas Urip, monggo silakan. Mbak Rina dulu. Siap. Kalau harapan kami untuk poliklinik pertama ini juga demikian seperti disampaikan Dr. Rudi tadi, kami berharap juga supaya poliklinik ini bisa meningkat menjadi rumah sakit yang tipe D atau level 4 ya kalau menurut Polri, sehingga bisa juga melayani masyarakat setempat. Masyarakat merasa manfaatnya yang sangat besar karena saya lihat di sini jauh dari rumah sakit umum yang besar. Jadi di sini sangat membantu, sangat bermanfaat sekali selain untuk Serdik juga untuk masyarakat setempat. Oke, ya. Mas Urip, nah sekaligus cerita dalang boleh sedikit. Siap. Ini kemudian terkait dengan adanya wacana peningkatan Rumah sakit. rumah sakit di sini, kami berharap kedepannya mudah-mudahan nanti akan dibuka cabang poliklinik yang khususnya merapat dengan tempat Serdik. Oh, mendekatkan ya? Betul. Jadi lebih karena dekat. posisi ini memang strategis tapi Lebih posisinya dekat. di luar kesatuan, di luar tempat Sespim, sehingga diharapkan kalau ada poliklinik perwakilan di cabang di dalam yang posisi dekat dormitori ataupun dengan di dalam di seputaran kesatuan Sespim, itu diharapkan kepada para Serdik bila merasa tidak nyaman anywhere anytime ya bisa segera merujuk bisa segera periksa ke klinik yang sudah disediakan. Siap. Ya. Ada mimpi nggak agar pendidikan nanti kita menangkap ayah? Itu memang rencana kami. Di sini adalah lembaga pendidikan, jadi seperti yang disampaikan bahwa pemimpin itu harus bisa berinovasi dan berkreasi. Iya. Dan untuk bisa berkreasi, berinovasi, syaratnya jiwanya harus sehat, badannya juga harus sehat. Iya. Oke. Jadi itulah, beliau ini salah satu penggemar tanaman bonsai juga. Jadi beliau punya filosofi bonsai itu kecil tapi kuat, dari cabai-cabai rawit gitu loh. Jadi filosofi sangat luar biasa. Nah itu bagian daripada seni juga. Makanya kalau kita kembali ke tadi pola pengasuhan yang ada di Sespim sini, ada olah rasa, olah jiwa, kemudian olahraga dan bakti sosial. Bukan semata-mata Pak Sespim sekarang hobi ngelukis, tapi memang mainannya demikian. Seseorang itu kalau kita punya olah rasa, sensitif ataupun kepekaan itu akan tinggi. Contohnya seorang dalang itu perlu konsentrasi. Nah, kita membiasakan diri untuk bisa sensitif, konsentrasi menghadapi sesuatu sehingga kita akan fokus. Baik, sebagai close statement pada pagi hari ini tentunya saya sangat berterima kasih kepada narasumber semuanya yang bisa menyampaikan, paling tidak pagi yang suasana penuh kedamaian ini posisi di Lembang dan suasana cukup sejuk, ya, dingin-dingin menyenangkan dan kedamaian hati tentunya ya, Bu Dokter. Saya sangat berharap Bu Dokter silakan dilayani dengan siapapun dengan hati, tanpa pamrih, ya, niatkan dengan tulus sehingga paling tidak kita bisa memberikan suatu bentuk kontribusi kepada orang lain, ya, nggak usah bicara yang lain-lain, ikhlaskan saja, insya Allah kita akan selalu mendapat keberkahan gitu ya. Nah, dengan dinamika pelayanan ini jadilah poliklinik Pratama Sespim Polri yang profesional, kemudian modern dan didukung oleh peralatan-peralatan yang diharapkan masyarakat sehingga dinamis dengan perkembangan kekinian. Ya. Tadi saya katakan sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau kita sakit. Kira-kira gitu ya. Tapi orang itu semuanya kepengen sehat, tapi sayangnya dia tidak bisa merawat kesehatan. Itu kan susah kan? Karena sehat itu harus kita manage memang.
Ya, itu Profesor Dadang itu kalau saya olahraga, katanya komandan olahraga itu harus berpikir. Ya benar juga. Ya, jadi kalau kita nggak olahraga seminggu saja, turun stabilitas kita. Nah itu makanya perlu di-manage dan perlu di-openin sehingga kita bisa merawat sehat, sehingga kita tidak sakit insya. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa memberikan suatu bentuk masukan, saran, dan memberikan gambaran apa yang ada di Poliklinik Pratama Sespim Polri ini. Saya sangat berharap mari Bu Dokter dan stafnya layani masyarakat dengan tulus ikhlas, menjadi pelayan masyarakat kanan kiri sini, para struktur sini, fungsional maupun serdi khususnya. Nggak usah membedakan siapa-siapa, dan itu menjadi tugas pokok kita. Ya, sahabat menuju sehat.